有危险！危险！生源鬼。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Supreme Alchemy atau Tantau Cecung Babang Pei Tian. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Pei Tian bertarung sengit melawan orang-orang misterius yang tiba-tiba muncul guys. Apakah mereka squad yang dibicarakan ataukah tidak? Penasaran kan? Kalau berdasarkan part-part kemarin, kita semua kan sudah melihat si Fuxin bersama Pei Tian itu sempat bertarung melawan iblis Xuan Yao. Fuxin menggunakan teknik-tekniknya untuk menyerang guys. Tetapi dengan mudah Xuan Yao menghancurkan dan menahan teknik tersebut. Pei Tian tidak mau tinggal diam. Dia menggunakan 3 belatinya dan membantu Fuxin. Tetapi terlihat kalau Xuan Yao takut kepada belati milik Pei Tian guys. Alhasil si iblis pun murka dan menyerang Pei Tian. Sayangnya Pei Tian tidak takut. Kembali melancarkan teknik-teknik akarnya untuk menyerang sang iblis. Itu membuat si iblis menjadi semakin murka dan berubah menjadi wujud iblisnya guys. Karena kekuatannya sangat kuat, mereka berdua memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Tetapi di sini mereka berdua terpisah dan sang iblis mulai mengincar Pei Tian. Sesampainya di tengah hutan, Pei Tian memutuskan untuk melawan sang iblis langsung. Sehingga pemadatan kekuatan digunakan melancarkan harimau es yang menyerang. Alhasil itu membuat sang iblis kesulitan dan meminta ampun. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul seseorang misterius yang datang-datang menyerang Pei Tian guys. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Pei Tian menjadi penasaran siapa sebenarnya orang misterius tersebut. Tetapi karena tidak ada jawaban sama sekali, dia pun langsung mengumpulkan kekuatan, mengeluarkan harimau api dan menyerang. Nggak mau kalah, sang orang misterius juga melancarkan tekniknya, sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Gak cuman itu, tiba-tiba Pei Tian meledakkan harimau apinya dan membuat orang misterius terhempas. Yang dimana itu membuat orang misterius langsung murka guys. Memadatkan kekuatan dan melancarkan hantu-hantu untuk menyerang Pei Tian. Harimau es kembali dipanggil untuk menahan teknik dari milik sang pria misterius. Tetapi apa yang terjadi? Harimau es miliknya malah dihancurkan guys, mudah sekali pula. Membuat Pei Tian auto kesulitan menghindari teknik serangan hantu. Pei Tian mengumpulkan kekuatannya kembali dan mengeluarkan harimau api. Tapi kali ini, dia mengeluarkannya yang lebih besar guys ukurannya. Nggak mau kalah, sang musuh juga mengumpulkan kekuatan melancarkan siluet tangan. Sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka berdua tepat di atas langit. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata harimau api milik Pei Tian itu lebih kuat, bahkan berhasil menghancurkan siluet tangan tersebut. Ditambah harimau api juga melesat menyerang sang orang misterius, membuat dirinya auto terhempas jauh. Yang ternyata nggak cuma sampai situ guys. Pei Tian mengeluarkan pedangnya mengumpulkan kekuatan. Gak lama dari itu, dari atas langit, muncullah pedang raksasa yang menyerang ke sang pria misterius. Sang pria misterius juga melancarkan tekniknya untuk menahan pedang tersebut. Tetapi lagi-lagi pedang milik Pei Tian yang terlalu kuat itu berhasil menghancurkan semua yang menghalangi dirinya. Sehingga tuar. Sang musuh pun terkena serangan telak dan terhempas jauh. Pei Tian yang terlalu kuat, pada akhirnya musuh tersebut pun memutuskan untuk kabur dari sana.
Gak lama dari itu, Ling Er pun muncul dan menegaskan kalau aura dari orang misterius tersebut tadi itu sungguh menjijikan. Pei Tian juga setuju guys. Menduga sebenarnya orang tadi bukanlah manusia, melainkan iblis. Setelah itu, Fu Xin pun datang menghampiri Pei Tian. Dia penasaran kemanakah sang iblis pergi. Pei Tian mengatakan iblis itu sudah dibuat bonyok oleh dirinya. Tetapi Fu Xin sempat gak percaya guys. Pei Tian mulai curiga karena sudah lama klan iblis kan tidak pernah memunculkan diri. Tapi kok tiba-tiba mereka banyak sekali yang muncul di Gunung Moling ini. Jadi sepertinya ada sebuah konspirasi di balik semua ini ya guys. 那玄妖呢？他被我打跑了。爸，我没事。 Mendengar perkataan itu, Fu Xin pun menyarankan agar segera melaporkan hal tersebut kepada tetua akademi. Tapi langsung dihentikan oleh Pei Tian guys. Karena kebetulan hari sudah gelap dan mereka harus mencari tempat peristirahatan terlebih dahulu. Ini sepertinya benar-benar ada sebuah konspirasi di balik semua ini guys. Apakah ini bagian dari rencana orang-orang klan Song? Bisa jadi. Soalnya buktinya mereka kabur entah kemana dan tidak muncul lagi guys. Jadi curiga ya kan? Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai ke sebuah gua untuk beristirahat. Setelah melaporkan kejadian tersebut, Fu Xin mengatakan kalau kepala istana menyuruh mereka berdua agar segera kembali ke akademi. 再联系府主吧。那我们赶紧把消息告诉府主哈。我是担心你实力。 Tapi Pei Tian gak setuju guys. Soalnya dia sendiri masih belum mendapatkan buah Shengyuan yang menjadi tujuan utama mereka. Karena mereka berdua tidak mau kembali, maka mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan besok. Pei Tian juga menyarankan agar beristirahat di gua ini karena kelihatannya sih lumayan aman ya. Fu Xin mengancam dia guys, tiba-tiba kalau sampai Pei Tian berani mendekatinya ketika tidur, bakal langsung dia bantai tuh. Hehe, kejam juga ya. Tapi Pei Tian gak peduli. Sedari awal kan emang gak ada perasaan. Sehingga dia melanjutkan kultivasi dan meningkatkan kekuatan. 都决定留下，那就在这儿凑啊！苏北天到。哎呀，好了，大小姐。 Singkat cerita, keesokan hari pun sudah tiba. Mereka berdua menggunakan peta yang mereka dapat dari para bandit sebelumnya untuk mencari buah Shengyuan. Setelah mengerti arah dari peta itu, mereka berdua langsung melesat melewati sebuah gunung. Tapi apa yang terjadi guys? Ketika mereka sampai ke puncak, tiba-tiba ada sebuah formasi misterius. Pei Tian mengatakan bakal membentuk sebuah formasi pelindung buat jaga-jaga nih. Dia menggunakan kekuatannya dan langsung memunculkan sebuah pelindung yang super besar. Menyaksikan itu, Fu Xin sempat tidak menyangka guys. Ternyata Pei Tian juga merupakan seorang master formasi. Karena merasa sudah aman, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah mereka melewati gunung kedua, akhirnya mereka melihat ada pohon Shengyuan beserta buahnya guys. Fu Xin sudah nafsu duluan, ingin langsung maju dan memetik buah tersebut. Tapi Pei Tian menahannya dan mengatakan pasti ada sebuah formasi misterius di sekitar pohon tersebut. Soalnya kalau tidak ada formasi apapun, harusnya buah tersebut udah busuk dari kapan tahu ya kan? Dan benar aja dugaannya guys. Setelah dia mengecek area di sekitarnya, ada sebuah formasi kuat yang melindungi pohon itu. Sampai-sampai Fu Xin bingung nih. Formasi macam apa yang sekuat ini? Pei Tian menjelaskan ini merupakan formasi rangkaian mata ajaib. Jadi dia bisa melenyapkan apapun yang berada di dekatnya guys. Fu Xin jadi ngerti kenapa ada banyak sekali orang yang mencoba mencari buah Shengyuan, tetapi tiba-tiba mereka menghilang soalnya dilenyapkan guys.
声援。 Setelah itu Pei Tian berniat maju dan memetik buah tersebut. Tapi tiba-tiba ditahan oleh Fu Xin. Soalnya kan dia sendiri yang bilang kalau formasi ini berbahaya. Tapi Pei Tian pastikan tenang saja. Dia memiliki cara untuk mematikan formasi ini guys. Oh, untungnya ada Lord Pei Tian ya. Kalau enggak, sang jenius nomor 1 alias Fu Xin udah jadi debu nih. Pada akhirnya Pei Tian maju secara perlahan. Setelah dia menginjak area formasi itu, tiba-tiba dirinya diserang guys. Pei Tian sudah sigap pun menghindarinya. Gak cuma sampai situ, formasi itu segera menyerang Pei Tian. Membuat pelindung di sekitarnya berusaha menahan serangan tersebut. Dan sekarang dia bisa maju secara perlahan mendekati pohon Shengyuan. Setelah sudah sedikit lebih dekat, langsung mengumpulkan kekuatan mencoba menghancurkan formasi di sana. Tapi sayang, formasi itu nggak kunjung hancur guys. Paling cuma berhasil dibekukan sementara saja. Melihat ada kesempatan, Pei Tian melesat mencoba memetik buah Shengyuan. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba formasi itu kembali aktif dan menyerang Pei Tian. Untungnya Pei Tian sadar akan hal itu dan menghindarinya. Dia juga memanggil Ling Er untuk meminta bantuan guys. Melesat mencoba memetik buah tersebut. Wow, memang gak nyangka formasi rangkai mata ajaib bisa sekuat ini. Pei Tian aja sampai kesulitan. Kira-kira gimanakah kelanjutannya? Apakah dia berhasil ataukah tidak? So mari kita lihat di part 32 Tan Tao Ce Chun atau Supreme Alchemy. Oke. Jadi nanti kita semua bakal melihat tiba-tiba muncul lagi dua orang yang mengganggu dan menyerang mereka berdua guys. Alhasil Pei Tian menyuruh Fu Xin untuk mengalahkan salah satu orang dari mereka, sementara sisanya bakal dia urusi. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka, dan sepertinya Pei Tian itu bertarung melawan seorang penyihir yang cukup kuat ya guys. Dia langsung mengeluarkan kekuatan petir dan menyerang Pei Tian. Pei Tian yang gak mau kalah pun langsung membekukan petir tersebut. Wow, kira-kira siapakah kedua orang yang muncul secara tiba-tiba ini? Apakah mereka bagian dari klan iblis? Sepertinya sih iya ya guys. Kita tunggu lagi di part 32 Supreme Alchemy atau Tan Tao Ce Chun di hari biasa. Update lagi nanti buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.